Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu perencanaan geometrik dan pekerasan jalan berbasis sipil 3D dan Demnas. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Nur Afizan, Randy Herianto, Umi Humairoh, Nur Fatihah, Tati Ulandari, dan Yuhaini. Latar belakang perencanaan jalan yang efektif. Autodesk Civil 3D memungkinkan perencanaan jalan yang efektif dengan menggunakan data Demnas sebagai acuan topografi, sehingga memungkinkan perencanaan jalan yang lebih presisi. Selain itu, Autodesk Civil 3D memungkinkan desain geometrik jalan yang optimal dengan mempertimbangkan faktor-faktor kecepatan, keselamatan, dan estetika. Data yang dapat kami hasilkan yaitu mendapatkan dua tikungan dengan tipe jalan yang direncanakan 2/2T yang memiliki 4 jalur dua arah terbagi dengan panjang jalan 2,684 km yang berlokasi di Anabas. Adapun manfaat Civil 3D dan Demnas dalam perencanaan jalan yaitu perencanaan geometrik dan perkerasan jalan memungkinkan Autodesk Civil 3D berbasis data DEM Digital Elevation Model memiliki beberapa manfaat signifikan. Pertama, membantu dalam proses perencanaan yang lebih cepat dan efisien. Kedua, memungkinkan desain lebih akurat dan optimal serta mempermudahkan analisis dan evaluasi desain. Berikut beberapa manfaat spesifik, yaitu perencanaan geometrik dan perkerasan jalan. Parameter desain geometrik jalan. Desain geometrik jalan perkerasan lentur melibatkan berbagai parameter yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan jalan dan dapat berfungsi dengan baik, aman, dan nyaman bagi pengguna. Data yang kami dapatkan seperti tabel yang di sebelah ini. Klasifikasi medan tanah asli berdasarkan kondisi kemiringannya, yaitu dalam proses desain awal, potongan melintang topografi medan jalan mempunyai pengaruh terhadap penetapan alinyemen horizontal dan vertikal jalan serta kecepatan desain. Topografi medan jalan diklasifikasi menjadi tiga, yaitu datar, bukit, dan gunung. Berdasarkan hasil dari kemiringan medan kami, maka jenis medan yang kami dapatkan yaitu datar yang memiliki persenan 12,56 lebih besar dari 10%. Dari data yang di atas maka mendapatkan medan tanah asli yaitu bukit. Bisa kita lihat di sini ada klasifikasi jalan berdasarkan kelasnya, penetapan jari-jari minimum, penetapan lebar jalur lalu lintas dan bahu jalan, penetapan lebar jalur lalu lintas dan bahu jalan, penetapan kecepatan rencana, perencanaan alinyemen dan tebal perkerasan terhadap krusial dalam desain jalan meliputi pembuatan surface dari Demnas alinyemen horizontal, vertikal, serta perhitungan tebal perkerasan. Pembuatan surface dari Demnas, mengunduh dan mengimpor data Demnas ke Global Mapper atau ArcGIS, lalu mengekspor untuk untuk pemodelan permukaan di Civil 3D. Adapun data titik koordinat yang kami dapatkan seperti berikut. Perencanaan alinyemen dan tebal perkerasan, yaitu ada alinyemen horizontal. Referensi lintas jalan mendatar melibatkan titik PI radius tikungan dipengaruhi kecepatan rencana, super elevasi, friksi, lateral, dan lain-lain. Super elevasi kemiringan melintang untuk menyeimbangkan gaya sentrifugal. Adapun profil view dan evaluasi kelayakan yaitu seperti di grafik berikut.
Referensi grafik elevasi untuk merencanakan alignment vertikal dan mengevaluasi kesesuaian desain dengan kondisi medan. Ke Value, cut dan file, drainase dan visualisasi si 3D. Adapun perhitungan jarak antara titik dan sudut pertemuan tikungan bisa kita lihat pada tabel berikut. Data stationing bisa kita lihat di tabel berikut. Ada tikungan 1 SCS, tikungan 2 SCS. Desain alignment vertikal. Profil tanah asli. Data tanah asli diperoleh dari alignment horizontal di mana garis as jalan yang memotong kontur diplot pada kertas berdasarkan skala setelah dihubungkan titik-titik tersebut dengan garis sehingga garis yang menghubungkan titik-titik dapat membentuk cekungan atau cembung. Dengan demikian, profil tanah asli tersebut mendekati profil yang sebenarnya. Adapun data perencanaan alignment vertikal yaitu pada tabel berikut. Gambar desain alignment vertikal bisa kita lihat di bawah ini. Nah, di sini kita mendapatkan perhitungan panjang lengkung cembung dan panjang lengkung cekung. Penentuan trase alignment vertikal. Koridor model dibuat dengan menggunakan alignment horizontal, alignment vertikal, dan struktur kekerasan yang telah direncanakan sebelumnya. Pembuatan koridor dilakukan menggunakan fitur Create Corridor di Civil 3D dan mengikuti surface existing dari Demnas. Super elevasi diagram adalah diagram yang menggambarkan pencapaian super elevasi dari lereng normal ke super elevasi penuh hingga mempergunakan diagram ini dapat ditentukan bentuk penampang melintang pada setiap titik suatu lengkung horizontal yang direncanakan. Pada kecepatan menengah dan rendah lebih dikehendaki agar semua tikungan memiliki super elevasi setidaknya sama dengan kemiringan melintang normal jalan pada bagian urus 3% pada daerah dengan curah hujan yang tinggi. Nah, di sini bisa kita lihat section view yang telah kami dapatkan dari data tersebut. Cross section atau penampang melintang jalan dihasilkan dari hasil ekstraksi koridor. Quantity take off. Perhitungan volume pekerjaan seperti galian dan timbunan dilakukan menggunakan fasilitas quantity take off. Civil 3D akan menghasilkan total volume timbunan dan galian sepanjang trase jalan. Nah, bisa kita lihat total volume di dalam tabel berikut. Mendapatkan hasil seperti di tabel ini. Di sini bisa kita lihat dapat hasil dari mass Hall diagram dan perspektif pengemudi. Kesimpulan dari pengerjaan kami yaitu dari data hasil perencanaan mendapatkan dua tikungan, yaitu tikungan pertama SCS dengan LC 565,518 dan tikungan kedua SCS dengan LC 148,506. Dari data ini juga mendapatkan total volume galian dan timbunan.
Kumulatif fill fall yaitu 881270,67 meter kubik dan kumulatif cut fall yaitu 1752283,83 meter kubik. Autodesk Civil 3D mempercepat proses perencanaan dan validasi geometrik jalan secara signifikan. Pengguna data Demdas meningkatkan akurasi dan mengurangi biaya survei lapangan. Hasil desain yang diperoleh efektif, efisien, dan dapat diverifikasikan secara manual. Kami merokem, merekomendasikan implementasi Civil 3D dan pemanfaatan data Demnas secara luas dalam proyek perencanaan jalan untuk hasil yang lebih baik. Sekian dari hasil pekerjaan kami dan presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.